Kembali belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 8 bab 1 menulis teks laporan hasil observasi. Kita akan belajar subbab A, mengenal teks laporan hasil observasi. Ada di halaman 1 sampai dengan 8 anak-anak. Baik, ibu langsung membahas. Siap-siap belajar anak-anak. Tindakan mengamati berbagai peristiwa, keadaan, dan benda-benda di sekitar disebut observasi. Tulisan yang dibuat berdasarkan hasil pengamatan atau tulisan yang mengemukakan fakta-fakta yang diperoleh melalui pengamatan disebut dengan laporan hasil observasi. Gambar di atas menunjukkan sebuah situasi yang ada di dalam bus kota. Amatilah suasana tersebut dan diskusikan beberapa pertanyaan berikut ini. Kita cermati gambarnya anak-anak. Ke pertanyaan ke-1, seperti apa situasi di dalam bus kota itu? Ibu memberi alternatif jawaban. Situasi dalam bus kota itu, seluruh penumpang mendapat tempat duduk dan aktivitas penumpangnya beragam. Ke pertanyaan kedua, siapa sajakah penumpang bus kota tersebut? Dapatkah kalian menyimpulkannya berdasarkan yang mereka kenakan? Penumpang bus kota tersebut ada seorang laki-laki berjaket biru yang sedang tidur, seorang wanita hamil, seorang wanita yang sedang memangku anak balita, seorang wanita yang sedang melihat layar ponselnya, dan seorang laki-laki penyandang disabilitas. Berdasarkan pakaian mereka bisa disimpulkan bahwa penumpang bus itu adalah karyawan dan penumpang umum. Ke pertanyaan ketiga, adakah peristiwa menarik yang kalian lihat pada gambar itu? Ada. Semua penumpang, terutama ibu hamil, ibu dengan balitanya, dan penyandang disabilitas bisa duduk dengan nyaman dalam perjalanan dengan bus kota. Subbab anak-anak mengenal teks laporan hasil observasi. Teks yang akan kalian baca adalah laporan hasil observasi seorang peserta didik SMP terhadap situasi dalam bus kota yang ditumpanginya. Bacalah teks ini dengan baik, cermatilah informasi-informasi yang ada dalam teks. Kegiatan 1, menemukan informasi dalam teks laporan hasil observasi. Nanti anak-anak bisa membaca sendiri teksnya. Lanjut ke materi jelajah kata anak-anak. Dalam teks tersebut kalian menemukan kata-kata yang berhubungan dengan keadaan yang diamati penulis. Kalian dapat membaca kata-kata tersebut beserta pengertiannya pada kotak jelajah kata berikut. Penumpang prioritas artinya adalah penumpang yang didahulukan untuk mendapat tempat duduk, seperti orang yang lanjut usia, difabel, orang sakit, perempuan hamil, dan perempuan yang membawa anak balita. Selanjutnya, difabel artinya sebutan lain bagi penyandang disabilitas. Ibu lanjutkan, penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik. Lanjut ke handle grip, artinya gantungan pegangan tangan di bus kota. Kosakata balita artinya singkatan dari bawah 5 tahun atau usia rentang 2-5 tahun. Dan kruk anak-anak ini artinya tongkat atau alat bantu berjalan untuk orang dengan keterbatasan fisik. Lanjut ke materi berlatih anak-anak. Kalian sudah membaca teks penumpang bus kota. Dalam tabel berikut terdapat beberapa kalimat informasi. Cermatilah ada atau tidaknya informasi tersebut di dalam teks. Kemudian centanglah kolom yang sesuai. Baik, ibu mulai dari informasi yang pertama. Bus kota mengangkut beragam penumpang, yaitu anak sekolah, pegawai kantor, dan masyarakat umum lainnya. Ada anak-anak? Informasi kedua, seorang peserta didik berseragam SMP berdiri tepat di belakang sopir. Ada anak-anak?
Informasi ketiga, ada seorang ibu yang memangku anak balita. Ada informasinya. Informasi keempat, seorang laki-laki penyandang disabilitas mendapat tempat duduk. Ada. Informasi kelima, penumpang prioritas tidak didahulukan untuk mendapat tempat duduk di dalam transportasi umum. Tidak ada anak-anak Ibu centang. Lanjut ke materi berlatih anak-anak. Teks laporan hasil observasi memiliki sifat objektif, yaitu memaparkan suatu keadaan tanpa dipengaruhi pendapat penulis. Kalian dapat melihat contoh kalimatnya dalam teks penumpang bus kota. Yang ke-1, seorang peserta didik berseragam SMP duduk tepat di belakang sopir. Yang kedua, seorang laki-laki berumur sekitar 50 tahun dan mengenakan kemeja biru sedang berbicara melalui handphone. Tepat di depan peserta didik berseragam SMP itu, seorang ibu lain duduk sembari memangku anak balitanya. Berikut Ibu jelaskan perbedaan kalimat objektif dan kalimat subjektif. Kalimat objektif tidak dipengaruhi pendapat pribadi penulisnya, sedangkan kalimat subjektif dipengaruhi pendapat pribadi penulis dan menggunakan bahasa yang emotif atau memancing emosi. Ciri-ciri kalimat objektif yaitu yang ke-1, berisi fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya. 2, tidak dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. 3, menyampaikan informasi yang sebenarnya sesuai dengan fakta atau kenyataan yang ada tanpa ditambah dan dikurangi. Dan keempat, tidak menggunakan kata-kata yang subjektif dan emotif atau kata yang menyebabkan orang emosi, marah, sedih, dan ragu-ragu seperti kata sangat, sekali, luar biasa, kira-kira, mungkin, dan barangkali. Sekarang silakan centang kolom berikut ini sesuai dengan jenis kalimatnya. Kalimat ke-1, pukul 07.00 WIB, bus kota nomor 17 melaju di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman. Kalimatnya berisi fakta, berarti kalimat objektif anak-anak. Kedua, sopir mengendarai bus sangat kencang tanpa memedulikan keselamatan penumpang. Di sini ada kata sangat, ini menunjukkan subjektivitas anak-anak, berarti ini termasuk kalimat subjektif. Kalimat ketiga, penumpang difabel itu menyandarkan kruknya di kursi. Ini fakta, berarti objektif. Kalimat keempat, ia mengenakan kemeja berwarna biru. Ini fakta, berarti kalimat objektif anak-anak. Dan kalimat kelima, di dalam bus ini mungkin tidak ada satupun penumpang yang peduli pada keselamatan orang lain. Di sini ada kata mungkin, berarti ini subjektif, berarti ini kalimat subjektif anak-anak. Lanjut ke materi berdiskusi anak-anak. Duduklah berkelompok, lalu diskusikanlah pengalaman kalian saat berada di dalam kendaraan umum yang berkaitan dengan hal-hal berikut. Yang ke-1, kendaraan umum apa saja yang pernah kalian naiki? Pernahkah kalian mengalami situasi seperti yang ada dalam teks penumpang bus kota? Yang kedua, bandingkan pengalaman kalian masing-masing. Apakah perilaku penumpang berbeda-beda untuk setiap jenis kendaraan? Diskusikanlah penyebabnya. Baik, Ibu memberi contoh cara mengisi tabelnya anak-anak. Kendaraan umum yang pernah ditumpangi bus kota, perilaku penumpang duduk santai, melihat layar ponsel, berdiri dengan memegang handle grip, berbincang dengan penumpang lain, dan tidur. Kereta api, perilaku penumpangnya duduk santai, melihat-lihat pemandangan di luar, membaca buku, membaca layar ponsel, mengobrol dengan penumpang lain, dan tidur. Yang ketiga, angkutan kota, perilaku penumpangnya duduk santai, melihat layar ponsel, dan berbicara dengan penumpang lain. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.